Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, yang saya hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA, yang mana kami doakan semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy Hasan Sajeli dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 4. Bertujuannya dibuat video ini untuk mengisi nilai UTS kami pada mata kuliah Ilmu Rasm Utsmani. Baik, di sini yang saya akan bahas adalah pengantar ilmu Rasm Utsmani. Jadi Rasm Utsmani ini adalah cara penulisan Al-Quran yang dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Nah, cara ini di dalam beberapa hal berbeda-beda dengan kaidah penulisan Arab konvensional gitu. Arti Rasm Utsmani sendiri secara bahasa itu artinya adalah ejaan atau tanda atau teknik penulisan. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah ilmu secara khusus menjelaskan tentang tata cara penulisan Al-Quran ketika diturunkan gitu, dan berlanjut hingga pembukuannya dengan bantuan tangan para sahabat gitu. Itu jadi secara istilah tuh ilmu secara khusus yang menjelaskan tentang cara penulisan Al-Quran gitu. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang karakteristik Rasm Utsmani. Nah, karakteristik Rasm Utsmani ini ada 6 karakter yang masyhur di kalangan para pakar. Yang pertama adalah menghapus huruf, yang kedua adalah menambah huruf, yang ketiga adalah penulisan hamzah, yang keempat adalah mengganti huruf, lalu yang kelima adalah menyambung dan memutus kata, lalu yang terakhir adalah menuliskan dua qiraah atau qiraat dengan bacaan salah satunya. Lalu ada pendapat atau ada beberapa hukum mengenai menulis mushaf Al-Quran ini dengan Rasm Utsmani gitu. Yang pertama adalah pendapat para jumhur. Pendapat jumhur ini menyatakan bahwa penulisan Al-Quran ini menggunakan Rasm Utsmani ini hukumnya wajib karena dia bersifat tauqifi. Nah, di antaranya yang menganut pendapat ini adalah sahabat Malik bin Anas. Gitu. Lalu pendapat sebagian ulama, tadi yang pendapat pertama adalah pendapat jumhur, lalu yang kedua pendapat sebagian ulama nih yang kedua. Nah, pendapat sebagian ulama ini menyatakan bahwa menulis Al-Quran tidak harus menggunakan Rasm Utsmani. Karena apa? Karena dia tidak bersifat tauqifi gitu loh. Nah, bertolak belakang dengan pendapat jumhur tadi. Sedangkan pendapat jumhur tadi ini mengatakan bahwasanya Al-Quran ini bersifat tauqifi. Tetapi pendapat sebagian ulama mengatakan tidak perlu menafsirkan atau tidak perlu menulis Al-Quran ini dengan Rasm Utsmani, karena Al-Quran ini atau Rasm Utsmani ini dia tidak bersifat tauqifi menurut para sebagian ulama gitu loh, melainkan ijtihadi gitu. Jadi kalau menurut para jumhur menulis Al-Quran ini tidak harus menggunakan Rasm Utsmani karena menurut para jumhur Al-Quran ini harus ditulis menggunakan Rasm Utsmani karena bersifat tauqifi. Sedangkan kalau menurut pendapat para sebagian ulama tidak perlu menulis Al-Quran menggunakan Rasm Utsmani karena tidak bersifat tauqifi tetapi bersifat ijtihadi gitu loh. Nah, di antara yang menganut pendapat ini nih, yang mengatakan bahwasanya tidak perlu menggunakan metode Rasm Utsmani gitu, yang salah satunya yang menganut pendapat ini adalah Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani, lalu ada Abdurrahman bin Khaldun dan sebagian ulama-ulama kontemporer gitu. Lalu ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwasanya Al-Quran ini tidak harus ditulis menggunakan Rasm Utsmani.
namun tetap harus mempertahankan keberadaan mushaf Utsmani sebagai barang penting yang harus dilestarikan gitu loh dan diwariskan. Nah, pendapat yang ketiga ini, pendapat ini menganggap Rasm Utsmani ini bersifat tauqifi ijtihadi yang dipelopori oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Nah, kemudian diikutilah oleh pengarang kitab Al-Burhan dan At-Tibyan. Kemudian diikuti oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dan Az-Zarqani. Nah, itulah tadi hukum menulis mushaf dengan Rasm Utsmani, menulis dengan Rasm Utsmani menurut para pendapat ulama-ulama gitu loh. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai tentang awal atau dasar tentang ilmu Rasm Utsmani, tentang pengertian secara bahasa, istilah, terus karakteristik Rasm Utsmani, lalu hukum menulis Al-Quran dengan Rasm Utsmani lah. Itulah penjelasan singkat mengenai tentang ilmu Rasm Utsmani, pengantar ilmu Rasm Utsmani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan mengenai itu, baik itu di dalam penyampaian materi atau di dalam memahami sebuah materi ini gitu. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Udzur maqala wa la tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.